Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan segala syafaatnya hingga di akhir zaman. Fenomena-fenomena yang ada di wilayah Banten ini salah satunya ada di sebuah tempat ya. Tempat ini bernama Desa Mekarwangi, yang mana aliran air yang berada di seberang sana adalah aliran air Curug Cigelas, yang mana dulunya di tempat ini terdapat sebuah sejarah ya, sejarah peradaban di masa lalu, sejarah di peradaban sejaman dengan kerajaan Salakanegara bahkan sebelumnya. Nah baik, silahkan sebelum saya jelaskan ya, alangkah baiknya mungkin tidak di sini saya untuk menceritakan tempatnya, namun kamerawan bisa melihat ya sebuah lorong gua di sana. Sebuah lorong gua, silahkan, walaupun berjarak 10 meter karena kita tidak mungkin ke situ. Ada lorong gua di sana itu. Hanya anak umur 5 tahun mungkin yang hanya bisa masuk ke tempat itu, sudah tertutup itu. Namun itu adalah sebuah lubang gua. Gua inilah yang dimaksud dengan Gua Kapinis. Ada apa di dalam Gua Kapinis? Baik, nanti kita ceritakan apabila kita sudah dekat menuju ke arah Curug Cigelas. Mungkin di sana aja kita ceritakan. Silakan kamerawan. Ya, mungkin di tempat inilah saya ceritakan tentang mengapa ada Gua Kapinis di situ. Gua tersebut kecil ya, bahkan mungkin saya pun kalau memaksakan tidak akan bisa masuk ke situ. Di dalamnya terdapat beberapa binatang seperti kelelawar yang mungkin singgah di dalam Gua Kapinis itu. Gua itulah yang dulu dipakai untuk bersembunyi Dewi Arca Manik. Siapakah Dewi Arca Manik itu? Dewi Arca Manik adalah seorang putri yang sangat cantik jelita, berasal dari negeri Kulon atau Ujung Kulon. Nah, pada saat itu diantar atau dikawal oleh kakak kandungnya yang bernama Gajah Barunang. Nah, sehingga sampai ke tempat ini dikawal oleh kakaknya tersebut, menghindari kejaran dari Gajah Bumarang. Nah, Gajah Bumarang ini adalah seorang yang sangat sakti mandraguna, terpesona. Nah, ingin meminang sang Dewi Arca Manik tersebut, namun keinginannya ditolak. Sehingga sang Dewi Arca Manik melarikan diri hingga sampai ke tempat ini. Terjadi pada abad kedua. Nah, terjadi pada abad kedua. Bebarengan dengan kerajaan Ujung Kulon. Nah, sedang kerajaan Ujung Kulon itu adalah bagian daripada kerajaan Salakanegara. Jadi kakak beradik ya. Raja pertama Salakanegara, Sang Dewa Warman, punya adik namanya Pangeran Jaya Sakti, yang akhirnya menjadi raja di Ujung Kulon. Nah, di zaman itulah sejarah tempat ini dimulai. Ini hanya sebuah pelarian dari sang putri yang sangat cantik jelita tersebut hingga sampai ke tempat ini. Sekitar 200 meter dari tempat ini terdapat salah satu curug yang sangat fenomenal yang bernama Curug Cigelas. Nah, Curug Cigelas itu pun adalah salah satu tempat yang ada di zaman purbakala. Sebelum abad ke-1 curug itu sudah ada. Sehubungan dengan posisi batunya yang sangat unik. Namun dulunya Curug Cigelas tersebut bernama Curug Cigelis. Nah, Curug Cigelis yang dimaksud adalah tempat mandi sang putri Arca Manik. Sehingga masyarakat di sekitar kampung Pematang Mekarwangi ini menganggap bahwa tempat tersebut adalah tempat mandi seorang bidadari. Tapi ternyata sang putri Arca Manik itulah yang sempat bertapak tilas atau membersihkan badan di sebuah curug yang bernama Curug Cigelis itu. Namun satu-satu ya, tidak mungkin perjalanan ini saya lanjutkan ke Curug Cigelis, mengingat
Konon ya, akibat kesaktian daripada Gajah Gumarang ini, hingga sampai dengan saat ini masih penasaran mencari jejak sang putri hingga masih berada di kawasan ini. Kesaktiannya, kalau orangnya mungkin sudah meninggal. Orang yang meninggal tidak mungkin hidup kembali, tapi ilmunya tadi yang masih penasaran. Nah, tadi sudah ya, asal mula Curug Cigelas, dari kata Cigelis ya, Gua Kapinis, tempat bersembunyi Nyi Dewi, Gajah Barunang kakaknya Dewi Arcamanik. Nah, Gajah Gumarang inilah yang ternyata adalah seorang pertapa sakti dari ujung kulon, mengharap cinta dari sang putri jelita bernama Dewi Arcamanik. Nah, sedang di sebelah sono tuh ya, tidak jauh dari tempat ini, ada sebuah kampung yang namanya Belah Lemah. Belah Lemah inilah dulu adalah tapak dari tombak Gajah Gumarang. Di bawahnya tidak dipikul, tapi diseret, sehingga membentuk seolah-olah seperti guratan yang sangat besar, sehingga kampung tersebut diberi nama Kampung Belah Lemah. Nah, bagi pemirsa yang ingin membuktikan apa yang saya ceritakan, bisa datang sebuah desa yang sangat asri bernama Desa Mekarwangi. Berada 3 km dari arah Saketi, sekitar 10 km dari arah pusat Kabupaten Pandeglang. Mungkin tidak bisa bercerita terlalu lama ya, mungkin melihat angkernya tempat ini ya. Sedang siswa KKN mahasiswa pun ada di dekat saya, mengingat keselamatan yang saya bawa. Mungkin saya cukupkan sekian, bila mana ada kata yang salah, mohon maaf ya dari saya pribadi, Wawan Dewanga Channel. Terus saksikan jejak penelusuran Wawan Dewanga Channel di tempat-tempat yang lebih eksotis lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.